Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Ibu kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap stay home. Anak-anakku sekalian, menyambung materi minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang macam-macam perguruan tinggi. Tentunya itu fokus bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan coba jelaskan tentang pilihan karir setelah lulus SMA. Setelah lulus dari SMA Prambon. Anak-anakku sekalian, apa tujuan dari kalian memutuskan atau memilih karir tertentu? Ya, kalian harus pahami ya. Karena apa? Setiap keputusan yang kita putuskan itu akan kita pertanggungjawabkan sendiri, ya. Itu harus kalian pahami, ya. Baik. Untuk selanjutnya tolong diperhatikan gambar yang ada. Ya, kalian bisa berpikir, berimajinasi, kalian bisa menyimpulkan, bisa membayangkan dari gambar yang tampak. Nah, ini gambar berikutnya. Apa yang tampak di pikiran kalian dari gambar yang ada? Coba diperhatikan. Kemudian gambar berikutnya. Apapun yang kalian simpulkan dari pengamatan kalian terhadap gambar ini tidak ada yang salah, ya. Karena masing-masing orang akan mengimajinasikan, akan membayangkan dari gambar yang tampak dengan pola pikirnya sendiri-sendiri, ya. Coba diperhatikan. Dari gambar yang tampak, kalian pasti akan bisa menyimpulkan, ya, masing-masing tidak harus sama, ya. Masing-masing tidak harus sama, harus sesuai dengan persepsinya sendiri-sendiri, pola pikirnya sendiri-sendiri, ya. Sebagian dari kalian, ya, ini gambaran dari pola pikir kalian. Sebagian besar dari kalian saat menjelang lulus dari SMA Prambon, pasti akan banyak yang bertanya-tanya dalam pola pikirnya, ya, dalam pola pikir kalian masing-masing. Pasti ada yang berpikir, setelah ini saya mau kemana? Ya, setelah dari SMA Prambon, kira-kira saya nanti akan melanjutkan kemana? Ya, banyak sekali alternatif pilihan yang bisa kalian pilih, ya. Tapi juga bukan sekedar memilih, harapan Ibu seperti itu, ya. Kalian bisa melanjutkan studi atau kuliah ke perguruan tinggi, kalian bisa mungkin mengikuti kursus atau pelatihan, ya. Atau kalian memutuskan bekerja, ya. Bekerja itu bisa bermacam-macam, bisa bekerja di dalam negeri atau menjadi tenaga ke luar negeri. Atau kalian ingin berwira swasta atau usaha, atau mungkin bahkan ada sebagian dari kalian yang memutuskan menjadi orang dewasa alias berkeluarga. Tapi harapan Ibu yang terakhir ini kalian tidak segera memutuskan seperti itu, ya. Karena keputusan kita semuanya pasti ada konsekuensinya, ya. Semua ada konsekuensi yang harus kita hadapi jika kita memutuskan apa yang kita lakukan, ya. Oleh karena itu, harapan saya
untuk yang terakhir ini, jangan terlalu tergesa-gesa, ya. Dinikmati dulu masa mudanya sekarang dengan banyak kegiatan yang bermanfaat. Ini gambaran, ya, kalian bisa melihat, ya, gambaran ketika saya lulus dari SMA Prambon, ya. Saya ingin melanjutkan atau mungkin saya ingin kursus saja, ya, atau pelatihan. Kalau saya melanjutkan ke perguruan tinggi, kira-kira yang sesuai dengan keinginan saya di bidang keilmuan apa? Kemudian jika saya bekerja, kursus, kemudian bekerja, dunia kerja yang pantas, yang sesuai dengan harapan saya apa? Itu harus diperhatikan. Ya, ini coba diperhatikan. Ya, nih syaratnya. Nah, ternyata kalau kita mau memutuskan langkah kita setelah lulus dari SMA, syaratnya ya, kita harus lulus dulu dari SMA. Kalau sudah lulus, kemudian apa yang akan kita lakukan? Ya, kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi ataupun swasta, kemudian atau kita mau ikut pelatihan atau kursus, ya. Tolong diperhatikan. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab sendiri, ya. Bagaimana jika saya melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah, ya? Apa yang cocok dengan minat saya, keinginan saya, jurusan apa, program studi apa yang sesuai dengan yang saya minati, ya, yang kalian minati. Itu berarti harus diperhatikan. Kemudian bagaimana prospek masa depan dari program studi tersebut. Jadi kita tidak hanya sekedar memilih, tapi jika kita memilih harus benar-benar sudah dipertimbangkan, ya. Kemudian di mana perguruan tinggi yang saya minati? Kan banyak sekali macam-macam perguruan tinggi itu, ya, yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Bisa ke universitas, bisa ke institut, bisa ke sekolah tinggi atau akademi, atau ke poltek, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana langkah sukses menuju ke perguruan tinggi tersebut? Jadi ada beberapa hal, langkah-langkah yang harus kalian lalui untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tersebut. Kemudian bagi yang ingin mengikuti bimbel, kursus atau training, ya, coba program apa yang dipilih di bimbel tersebut, di kursus tersebut. Kemudian prospeknya ke depan bagaimana. Jadi tidak sekedar memilih, tapi kalian juga harus sudah berpikir rencana kalian ke depan nanti. Jadi bekal keterampilan apa yang kalian inginkan untuk langkah kalian selanjutnya. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, bagi yang ingin melanjutkan ke dunia kerja, ya, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, informasi pekerjaan, ya, informasi lowongan, informasi macam-macam yang kita dapatkan supaya kita bisa sukses berkarir di dunia kerja. Nah, kalau yang ini adalah pilihan studi, ya, pilihan perguruan tinggi atau studi lanjut, ya. Mengapa kita harus studi lanjut atau kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi? Kalian harus sudah mulai berpikir, ya. Apapun alasannya, dengan kita melanjutkan ke perguruan tinggi, tentunya kita akan mendapatkan bekal keilmuan yang semakin banyak dibandingkan jenjang sebelumnya. Ya, nih yang pertama, agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri kita menjadi lebih baik. Ya, tentunya dengan ilmu
yang banyak, ya, dengan keilmuan, dengan bekal yang lebih banyak akan menjadikan kita lebih luas wawasannya, ya. Kemudian yang berikutnya, agar memiliki sikap dan mental yang baik, ya. Kemudian untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. Maksudnya bagaimana? Dengan bekal ijazah yang lebih, dari perguruan tinggi yang kalian miliki, bekal keilmuan yang lebih tinggi, kalian akan dimudahkan dalam memilih pekerjaan dan kemudian mungkin yang ingin membuka usaha atau berkarir akan lebih cepat prosesnya, ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi, ya. Seperti itu. Kemudian untuk memperoleh kecukupan materi mungkin, ya, bagi Anda, baik yang, ya, bagi kalian yang mungkin berwira swasta maupun yang bekerja di suatu instansi, ya. Kemudian pengakuan di masyarakat berikutnya, ya. Pengakuan di masyarakat, saya yakin dengan bekal pendidikan yang lebih tinggi, di masyarakat pun kalian akan tampak sekali perbedaannya wawasan kalian jika sudah langsung berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar. Kemudian memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya sama tingginya dengan kalian. Jika kalian bekerja atau di suatu instansi, saya yakin, ya, lingkup di pekerjaan Anda memiliki tingkat pendidikan yang sama atau hampir sama dengan kalian. Saya yakin itu, ya. Baik, untuk selanjutnya yang perlu diperhatikan jika kalian studi lanjut atau melanjutkan ke perguruan tinggi, ya. Ini yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Ini kalian harus pahami. Ingat, ya. Jika kalian memilih perguruan tinggi yang tidak diakui, ya, yang tidak diakui itu yang bagaimana, ya? Tentunya perguruan tinggi itu punya SK pendirian, surat keputusan, surat, ya, yang dikeluarkan oleh Kemenristek, ya. Kalau dulu Kemenristek, ya, dari karena ada surat pendirian dari yang dikeluarkan oleh BAN PT, itu kalian harus tahu. Apalagi sekarang banyak perguruan tinggi di daerah-daerah yang dibuka, ya. Kalian harus memahami, jangan sekedar memilih karena apa? Jika kita sudah memilih kemudian ternyata ijazah kita tidak diakui karena nama perguruan tinggi tersebut ternyata tidak tercantum di Badan Akreditasi Nasional, maka ijazah kalian bisa tidak diakui. Ya, seperti itu. Kita akan rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga, rugi segalanya. Seperti itu. Yang kedua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, ya. Banyak sekali macam-macam perguruan tinggi, ada yang bersifat kependidikan, misalkan kalian ingin terjun di dunia pendidikan, berarti milihnya yang kependidikan, atau yang lainnya kalian sudah pahami dari penjelasan Ibu kemarin. Kemudian berikutnya, kalau masuk ke perguruan tinggi, pasti ada sistem seleksinya. Kalian harus pahami itu. Mulai sekarang harus belajar mencari informasi, ya, karena ada tahapan-tahapan, ya. Jika kita mau memilih perguruan tinggi, jadi ada tahapan seleksi apa saja. Mulai sekarang kalian harus mencari informasi sebanyak-banyaknya, ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, ada perguruan tinggi kedinasan yang di bawah instansi kedinasan pemerintahan, ya, di bawah kementerian yang ada di pemerintahan, ya. Banyak ini kalian bisa melihat, ya. Kemudian berikutnya yang harus kalian perhatikan, ya. Mulai sekarang fokus keinginan utamamu apa, ya. Keinginan utama artinya
apa yang sudah kalian planningkan ke depan, rencana ke depan, kalian harus sudah mulai fokus. Karena apa? Pilihan kalian nanti harapannya bisa benar-benar sesuai dengan keinginan dan kondisi atau kemampuan kalian. Ya, kemudian bakatmu, kemampuanmu tadi apa, kemudian penjurusan atau program studi ya yang kalian minati, yang kalian pilih, yang kalian senangi, yang sesuai dengan diri kalian. Kemudian tadi fokus kemampuan ya. Berikutnya di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bentuk-bentuk perguruan tinggi. Yang pertama universitas ya, kemarin sudah Ibu jelaskan. Universitas cakupannya lebih luas dibandingkan bentuk-bentuk perguruan tinggi yang lain. Ya. Universitas di sana banyak sekali fakultas, banyak sekali program studi yang dibuka. Ya, seperti itu. Cakupannya lebih luas, bisa di bidang pendidikan atau kependidikan, tapi juga di bidang non-kependidikan. Kemudian institut, ya, institut perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Ya, banyak ini contohnya, kemarin juga sudah Ibu jelaskan. Kemudian berikutnya, yang ketiga sekolah tinggi. Ya, menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu saja. Ya, satu disiplin ilmu saja. Misalkan sekolah tinggi ilmu ekonomi, satu bidang saja di bidang ekonomi. Itu contoh ya, masih banyak sekali yang lain. Kemudian berikutnya, akademi yang keempat ya. Menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. Ya. Kemudian Poltek atau Politeknik, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya kalau dengan akademi memberikan porsi lebih besar pada prakteknya ya, dalam praktek lebih besar di Poltek. Kemudian ada dua tipe pendidikan dalam pendidikan tinggi, yaitu satu, pendidikan akademi. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Ya. Yang kedua, pendidikan profesional. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja pada aplikasi ilmu dan pengetahuan. Ya, ini yang pendidikan profesional ya. Kemudian berikutnya, kalau tadi tentang pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, berikutnya kursus atau pelatihan. Kursus, ya, satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri dari sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Ya. Misalnya kursus komputer, kursus menjahit ya, itu contohnya. Masih banyak yang lainnya. Kalian bisa cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian pelatihan kerja. Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian produktivitas
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. Ya. Nah, ini jika kalian ingin memasuki dunia kerja. Ya. Semua orang pasti inginnya nanti suatu saat kalian lulus, kemudian mungkin ada yang melanjutkan, ada yang kursus atau pelatihan, kemudian pada akhirnya kalian ingin bekerja untuk meningkatkan tingkat kehidupan sosial ekonomi keluarga tentunya. Bekerja bisa dilakukan di dalam negeri yang dekat dengan rumah, juga mungkin bisa ke luar negeri. Nah, kemudian macamnya, bekerja bisa di jasa, di bidang jasa, perdagangan, dan industri. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan pekerjaan? Ya, ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan. Ya, 1, mencari lowongan pekerjaan. Ya, jangan hanya diam, jangan hanya menunggu. Ya, tapi kalian harus jemput bola. Coba mencari informasi sebanyak-banyaknya, mencari lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua, pekerjaan bisa kita dapatkan, ya, tentunya banyak ini yang terjadi mengikuti tes dulu atau seleksi, ya, seleksi. Kita mengikuti seleksi agar kita bisa bekerja di bidang tertentu, ya, itu sudah biasa, memang seharusnya begitu. Kemudian on job training. Baik, yang tadi kalian sudah mengikuti penjelasan Ibu tentang bagaimana kalian memilih lanjutan studi atau ke perguruan tinggi, kemudian bagi yang ingin bekerja, kemudian yang terakhir adalah pilihan kehidupan berkeluarga. Ya. Harapan Ibu setelah kalian lulus dari SMA 1 Prambon, kalian tidak segera memutuskan untuk langsung hidup berkeluarga, ya, dengan usia sekarang. Kalian masih punya hak untuk menikmati hidup di masa remaja, di masa muda kalian dengan mengisi kegiatan yang lebih bermanfaat, ya. Karena begitu kita memutuskan untuk menjadi orang dewasa, namanya berkeluarga, berarti kita memutuskan menjadi orang dewasa, maka kita harus siap dengan segala konsekuensinya, ya. Karena apa? Untuk berkeluarga juga perlu disiapkan kesiapan fisik maupun psikis, ya. Jadi tidak hanya sekedar memutuskan, tapi kalian harus benar-benar mempertimbangkan, karena penyesalan akan datang di kemudian hari, ya. Seperti itu. Jadi nikmati dulu masa muda kalian, ya. Kemudian nanti jika sudah saatnya, pasti ada waktu yang tepat kalian untuk memutuskan menjadi orang dewasa, ya. Ibu kira apa yang sudah Ibu jelaskan saat ini cukup jelas. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan, ya. Harapan Ibu, kalian tetap sehat, tetap semangat, jaga kondisi badan, kemudian tetap belajar di rumah. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.